Jangan lupa minimal satu kebaikan buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda sehat selalu. Halo Sobat Regenza, kali ini saya akan membahas terkait maraknya video yang beredar yang ada di Lampung yang berinisial NH, usia 43 tahun. Beliau keliling kampung memakai cadar dan baju putih, kacamata hitam yang memang sangat meresahkan dan menakutkan warga. Sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang cerdas, sebagai warga yang sehat, tentunya kita harus berpikir lebih dalam kenapa ini terjadi. Nah, dalam kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips atau trik untuk mencegah diri dari atau paling tidak melunasi satu demi satu pinjaman online. Memang pinjaman online adalah salah satu langkah tercepat untuk mendapatkan dana segar. Akan tetapi, bagi siapapun yang terlanjur meminjam dana kepada pinjaman online ilegal adalah sesuatu yang sangat disayangkan serta sangat menjerat. Banyak kasus yang sudah terjadi, ya salah satunya yang saya sampaikan tadi yang terjadi di Pringsewu. Tetapi sebagai manusia kita harus tahu bahwa tidak mungkin orang sehat sampai melakukan hal yang sangat menjijikan tersebut. Sampai-sampai beliau mengeliling rumah warga untuk meminjam atau meminta uang ke sejumlah uang. Mungkin dia sangat kesusahan untuk mencari makan sehari-hari. Mungkin boro-boro kalau nggak punya uang karena hutang itu, kita buat listrik aja sudah mati. Sudah kita beli air aqua galon aja sudah tidak mampu. Mungkin buat kehidupan sehari, mungkin dia buat jajan anaknya sekolah. Dan mungkin untuk biaya berobat, kita tidak tahu. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita ambil aja, kita didukan, kita panggil, tolong dibuka maskernya, dibuka jubahnya, hijabnya, ini siapa, dari mana, itu sebetulnya. Bukan berarti saya mendukung si Ibu NH ini ya, karena memang kita juga harus bersikap dewasa. Semua orang tuh ada yang susah, ada yang kesusahan, ada juga kayak yang dalam keadaan posisi naik. Nah, ingat ya bahwa yang dilakukan oleh saudara NH yang di Lampung di Pringsewu itu, di Kabupaten Pringsewu tepatnya, kemudian sekarang sudah selesai ya, karena memang dia sudah minta maaf ke warga. Dia juga tidak mau ya seperti itu. Cuma mungkin ada tips dan trips yang memang beliau Ibu NH ini tidak tahu, tidak bagaimana caranya untuk menghalau atau minimal jangan sampai terjerat dalam 11. Paling tidak 1 lunas, 2 lunas, 3 lunas, saya pikir itu aman. Nah, pengalaman ini sebetulnya banyak terjadi di masyarakat yang termasuk di instansi-instansi pemerintahan. Jadi bukan hanya Ibu NH ini ya, karena memang pinjaman online ini sangat gampang didapatkan, gampang di-download, caranya juga gampang. Dengan 1 menit pun kita bisa dapat uang ditransfer. Itu yang membuat kita gampang untuk mencobanya. Nah, sesuatu yang sangat meresahkan dan bisa memiskinkan, itulah yang namanya pinjol, sehingga orang tersebut benar-benar tercekik dengan bunga yang sangat besar dan mengakibatkan jeratan hutang semakin membludak. Bahkan ada ya beberapa kasus yang sampai atau bunuh diri, sehingga banyak sangat dirugikan dari masalah hutang piutang ini. Saya bukan orang hebat, saya bukan ahli dari finance, saya juga tidak punya pengalaman dengan hal ini. Cuman kami sempat mendengar beberapa kasus di, ya saya katakan anak buah saya atau mungkin di tetangga saya atau di mana-mana, saya sampaikan, saya rangkum dalam konten ini ya. Jadi barangkali ini bisa membantu bagi teman-teman yang sekarang ini dalam keadaan terjerat pinjol. Sobat Regenza, jika Anda masuk dalam lingkaran pinjaman online ilegal, ada baiknya Anda menyimak tips yang akan saya sampaikan.
Lantas, bagaimana caranya agar cepat keluar dari jeratan hutang yang sudah terlanjur menumpuk dari penyedia pinjaman online? Banyak orang dirugikan. Dari satu orang, dia akan telepon ke tetangganya, akan telepon ke temannya, ke atasannya, ke bawahannya. Itu terjadi. Dan penelpon itu, kolektor itu juga dia bekerja sesuai SOP. Jadi sebetulnya kalau disalahkan nggak ada yang salah. Dia kerja buat istrinya juga, buat keluarganya juga. Nah, yang diteror juga orang yang dalam keadaan terpuruk. Jadi, so what? Bingung kan? Jadi ya negara dalam ini juga harus tanggung jawab ya. Banyak orang yang dirugikan dalam hal ini. Dan masyarakat selalu diiming-imingi dengan beberapa proses peminjaman yang cepat dan instan. Nah, agar tidak mudah terjebak dan terjerumus, Anda harus memilah-milah mana pinjaman itu yang sah atau legal dan pinjaman non-ilegal. Tentunya yang sah itu akan ada barcode-nya itu apa, OJK. Jadi pinjaman ini atau usaha ini diawasi oleh OJK. Itu boleh Anda lakukan, itu pun jika Anda itu dalam keadaan kepepet. Kalau bisa sih jangan ya. Oke, sementara saya akan sampaikan beberapa tips ya untuk bagaimana caranya menghalau atau paling tidak mengurangi beban di saat DC itu telepon ke kita. 1. Blokir nomor yang selalu telepon kita. Jika telepon itu membuat kita sangat tersudut, tertekan, dan membahayakan. Salah satunya kalau dia sudah mengintimidasi, meneror, atau melakukan pelecehan seksual. Segera blokir nomor tersebut, semuanya aja diblokir. Kedua, ganti nomor. Ganti nomor itu salah satu trik jitu, tapi dengan syarat kamu harus menyimpan nomor-nomor yang penting. Kamu kasih tahu teman kantor, atasan, bawahan, semua kasih tahu. Baru kita ganti nomor. Nah, pinjol ini memakan atau mengambil keuntungan 30%, atau bahkan ada juga per hari itu 1-5% per hari. Ini yang membuat orang itu tidak sanggup membayarnya. Tidak sanggup, siapapun tidak sanggup. Biasanya orang yang sudah ngambil pinjol itu orang yang sudah keadaan kesusahan. Pinjam sana sini sudah nggak ada, sudah tidak dipercaya, dia mainkan di pinjol. Pinjol ini masuk, tidak bayar, ngambil lagi pinjol yang lain. Itu tadi 2 ya. Yang ketiga, segera lunasi utang itu ya, walaupun bagaimana caranya ya, salah satunya menjual aset. Pertanyaannya adalah, saya tidak punya aset apa yang harus kita jual? Nah, ini dia ya, ini kesulitan juga ya. Jadi 1, blokir nomor, penelpon gelap itu saya nggak katakan itu siapa. Kedua, ganti nomor. Yang ketiga, bayar hutang itu dengan cara menjual aset. Yang keempat, kasih tahu ke nomor kontak Anda jika ada penelpon ilegal. Anda harus kasih tahu teman Anda, kerabat Anda supaya tidak kaget. Dan terakhir, sebetulnya ada trik kelima, adalah dengan cara membayar sejumlah uang. Contoh, Anda satu pinjol itu Anda hutangnya 400.000 per bulan. Jika Anda tidak sanggup, bayar aja setengahnya kalau ada uang. Ya kalau ada uang setengahnya. Kalau punya uang ya lunasin ya. Tapi kalau tidak ada uang, minimal setengahnya. Ataupun tidak punya setengahnya, Anda bayar saja 100.000. Itu lakukan aja. Bulan depan kamu nggak usah dulu bayar yang lain dulu, pinjol yang lain. Nah, bulan depannya kamu usahakan bayar. Jadi jangan sampai kosong 3 bulan, jangan. 1 bulan kosong nggak masalah. Itu tadi tips, ada 5 tips buat Anda. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Semoga bisa ngasih solusi, karena Regenza ini saya sampaikan sesuatu motivator, inspirasi, tetapi ada solusi. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam Regenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.